wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna ala istibaqatil khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha wa'buduhu washkuruhu ala ma an'ama alaykum wahmaduhu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wafaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat sunnah Idul Adha yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita menguntaikan dan mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, inayah dan iradah Allah, kita dapat mengayunkan tangan dan langkah untuk hadir di tempat yang teramat mulia ini. Tak lain dan tak bukan guna mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai beliau tidak ada, hadirin wal hadirat, andai beliau tidak menjadi Rasul Allah, sungguh kita teramat dekat dengan murka dan neraka Allah.
Tapi Allah turunkan Rasulullah dengan tujuan menjauhkan kita dari neraka Allah dan mendekatkan kita kepada surga Allah, serta mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhutang budi kepada ayah kita akan setiap tetes keringat yang keluar dari kulitnya guna menafkahi kita. Kita berhutang budi kepada ibu kita atas setiap tetes susu yang kita hisap guna menumbuhkan tulang dan daging kita. Kita juga berhutang kepada ibu kita atas setiap tetes darah nifas yang keluar dari tubuhnya guna melahirkan kita. Namun hutang kita itu tidak sebanding dengan hutang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seyogianya dan seharusnya kita membasahi lidah kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Becik Gampung Gedubang Jawa beserta perangkatnya, Bapak Buhabet, Imam Gampung dan Imam Dusun, yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di tahun 2022, era 5.0 yang selama ini digencar-gencarkan melalui media. Banyak orang yang sudah mengidolakan banyak idola. Teknologi sudah mendominasi. Maka tak heran jika pengajian demi pengajian pun sudah mulai sepi. Tak heran jika kebanyakan orang sudah tidak lagi menyebutkan nama para nabi-nabi. Mereka jauh lebih menghafal aktor-aktor yang beraksi di dalam televisi. Padahal hadirin, 1800 tahun lebih, 1800 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran guna menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kita perhatikan hadirin wal hadirat, sungguh persoalan dan problematika hidup kita sudah Allah siapkan solusinya melalui kisah-kisah dan cerita para rasul terdahulu. Kisah-kisah itu sungguh inspiratif dan motivatif, tapi mengapa luput dari pandangan sebagian orang? Banyak pula yang mengatakan itu kan masa dulu, itu kan khusus buat para nabi. Siapakah saya, insan biasa yang penuh dengan kesalahan? Sungguh statement yang seperti itu adalah statement dangkal dan picik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rasul-rasul itu basyarum mithluna. Mereka hanyalah manusia seperti kita. Apa yang mereka punya, kita juga punya. Mereka punya rasa emosional dan sensitivitas, kita juga punya, hadirin wal hadirat. Maka sudah seharusnya kita belajar dari kisah itu. Mungkin sebagian dari kita sudah berpuluh kali melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengar ceramah terkait ini. Tapi hadirin, iman yanqus wa yazid, iman itu bertambah dan berkurang. Maka tidak salah jika pelajaran yang berharga dari kisah itu kita ulang kembali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini mengambil dan menyimpulkan beberapa pelajaran berharga yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar alaihissalam. Pelajaran yang pertama yang teramat berharga, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan,
melalui kisah mereka bertiga, tak lain dan tak bukan adalah berhusnuzanlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Banyak orang yang stres, bapak-bapak dan ibu-ibu, galau istilah anak sekarang, hang istilah anak 2000-an. Apa penyebabnya? Apa karena sedikitnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka? Tidak. Namun karena tipisnya husnuzan mereka kepada Allah, tipisnya rasa berbaik sangka mereka kepada Allah. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dirinya untuk membawa istrinya dan bayinya kepada sebuah lembah tandus yang tidak ditumbuhi tanaman. Sang istri pun mengiyakan dan mereka pergi. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Wajar seorang wanita merasa khawatir. Wajar seorang perempuan merasa takut harus ditinggal sendirian di tempat yang tidak berpenghuni. Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya, "Ya Zawji, ya Ibrahim, atatrukuna bil wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak bertanaman ini? Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawab, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ia tidak sanggup menoleh. Sedih rasa hatinya. Ia tidak mengucapkan satu patah kata pun. Kembali Siti Hajar bertanya dan bertanya. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Apa jawaban dari seorang Siti Hajar? "Idzan la yudayyi'un Allah." Sebelumnya Siti Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihada." Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim menjawab, "Ya." Lantas Siti Hajar menjawab, "Jika demikian, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu." Masya Allah, luar biasa hadirin wal hadirat. Pada zaman sekarang, jika kita ingin melihat kasus di mahkamah syariah, kasus perceraian semakin menjadi-jadi. Tingkat perceraian, baik itu cerai talak ataupun cerai gugat, kurvanya semakin meninggi. Hanya dikarenakan permasalahan sepele. Bagaimana jika apa yang dirasakan Hajar kita rasakan pada saat ini? Siapa yang mampu berbaik sangka kepada Allah? 86 tahun Ibrahim menanti kehadiran seorang putra. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan putra itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memintanya untuk mengorbankannya. Siapa yang mampu? Dari kisah ini kita belajar bahwa rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dibangun di atas fondasi iman. Bukan hanya fondasi suami, tapi istri harus menyertai kekuatan fondasi itu. Terkadang kita terlalu terlena hadirin wal hadirat dengan apa yang orang lain miliki, tapi kita tidak memilikinya. Kita lupa dan buta bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat yang konon orang lain tidak punya. Sehingga
sedikit hamba Allah yang brutal, bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Sebuah syair Arab pernah mengatakan, asy-syakhsul ladzi kharaja minan ni'mati wa lam yashkur wa huwa wa lam yash'ur la tufakkir fil mafqud hatta tafqadal mawjud. Seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ia akan mati dan meninggalkan dunia ini tanpa merasakan nikmatnya, tanpa merasakan nikmatnya, kenikmatan yang Allah berikan itu. Jangan terlalu memikirkan apa yang tidak ada dan apa yang hilang darimu, karena jika itu engkau lakukan, maka yang ada pun akan pergi meninggalkanmu. Kita mungkin terlalu sibuk bertahajud dan meminta sesuatu yang mungkin tidak baik bagi kita. Kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sehingga ujung-ujungnya kita kebingungan dalam menentukan arah. Kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini juga mengajarkan kepada kita ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa syarat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Layaknya seorang ibu yang rela tidak tidur demi mengawasi buah hatinya. Layaknya seorang ibu yang rela makan seadanya demi dapat memberikan makan anak-anaknya. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nyawa ibu-ibu tadi, akankah menelantarkan kita? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Namun karena tipisnya husnuzan seseorang kepada Allah, maka seolah-olah Allah tidak memberikan apa-apa. Banyak kita temukan sekarang, hadirin wal hadirat, saudara-saudara kita di luar sana yang menjadikan syariat Allah layaknya makanan prasmanan. Apa maksudnya? Mana yang mereka anggap baik mereka ambil, dan mana yang mereka anggap buruk mereka tinggalkan. Sejak kapan syariat Allah berubah menjadi makanan prasmanan? Allah tidak akan pernah menghinakan suatu kaum dengan syariatnya. Tidak akan pernah, hadirin. Namun karena terbatasnya ilmu kita tidak dapat menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan bukti. Ribuan tahun yang lalu Rasulullah mensyariatkan kepada kita sebelum kita makan hendaknya kita mengucapkan basmalah. Seolah-olah sia-sia. Rasulullah SAW juga menegaskan untuk tidak menghardik dan mencaci makanan. Pada saat itu mungkin terkesan sia-sia. 1000 tahun kemudian barulah banyak peneliti membuktikan bahwa jika seseorang memuji makanan dan mengucapkan basmalah ketika hendak memakan sesuatu, maka akan muncul partikel-partikel positif yang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan. Namun ketika seseorang menghina makanan, maka akan muncul partikel-partikel hitam yang akan berbahaya bagi tubuh kita. Masya Allah, perlu 1000 tahun hadirin wal hadirat untuk membuktikan kebenaran dan keesaan Allah. Dulu kita mungkin tidak asing dengan istilah makan buah setelah makan.
4 sehat, 5 sempurna. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sabda yang bertolak belakang dengan itu, makanlah buah sebelum engkau makan. Awalnya statement ini ditolak hadirin wal hadirat, namun 1000 tahun kemudian para dokter membuktikan bahwa memakan buah sebelum makan jauh lebih baik ketimbang memakan buah sesudah makan, karena akan melunakkan dan melumas lambung kita sebelum mencerna makanan berat. Masya Allah, 1000 tahun hadirin. Imam Hazairin pernah bertemu Imam Syafi'i dan berkata, wahai Imam Syafi'i, aku datang kepadamu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menurutku tidak masuk akal. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum engkau bertanya, izinkan aku bertanya. Pertama, tolong jawab Hazairin, berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit? Hazairin menjawab, aku tidak tahu wahai Imam Syafi'i. Oke, jika engkau tidak tahu, coba jawab, terbuat dari apa bintang-bintang itu? Imam Hazairin pun menggeleng dan menjawab, aku tidak tahu. Lantas Imam Syafi'i berkata, lihat otak yang sedangkal ini, otak yang sekecil ini, engkau paksakan untuk memasukkan ilmu Allah yang teramat luas itu. Dengan rasa malu, Imam Hazairin pun tidak melanjutkan pertanyaannya dan kembali ke kediamannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi merupakan sesuatu yang sudah mulai hilang dan terkikis dari kebanyakan orang di zaman ini. Padahal kita tahu bahwa ilmu kita terbatas. Mari kita berhusnuzon kepada Allah layaknya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam. Pelajaran selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tarbiyatul aulad. Ini juga merupakan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Jika kita lihat di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah yang Nabi Ibrahim sodorkan kepada anaknya merupakan perintah yang tidak dapat diterima akal. Menyembelihnya dalam keadaan hidup. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, zaman sekarang logis pun perintah yang disampaikan oleh kedua orang tua, si anak tidak mau melakukannya. Lantas apa yang salah? Mari sama-sama kita lihat uslub dan gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu. Hadirin wal hadirat, di dalam bahasa Arab kata bunayya merupakan panggilan sayang yang paling halus dan paling manis yang digunakan seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya waladi wa ya ibni, tapi ya bunayya. Mari kita lihat, Nabi Ibrahim adalah seorang Khalilullah.
bahkan posisinya berada langsung di bawah Rasulullah, tapi masih mau berkata kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Aku bermimpi wahai anakku, lantas bagaimana pendapatmu? Kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan komunikasi yang baik terhadap anak kita. Jangan karena sifat ego yang kita miliki, kita tidak mau menyapanya dan memanggilnya dengan sapaan lembut dan manis. Bagaimana Al-Quran mengabadikan ini? Komunikasi yang baik itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, menghasilkan seorang Ismail. Padahal pada saat itu sah-sah saja bagi seorang Ibrahim untuk langsung membawa Ismail, mengikat dan menggoroknya. Tapi itu tidak ia lakukan. Ia ceritakan terlebih dahulu mimpinya, dan ia tanya, minta tanggapan dari anak kandungnya. Mungkin kebanyakan orang di luar sana tidak sempat melakukan ini dan menganggap ini merupakan suatu persoalan remeh dan sepele. Tapi buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ini bukan persoalan yang dapat disepelekan. Di dalam Al-Quran, Nabi Ismail menjawab, "Lakukan wahai ayahku, satajiduni insyaallah minas sabirin." Namun di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan lanjutan dari dialog ini. Mungkin sebagian besar kita belum pernah mendengarkan lanjutan dari dialog ini, tapi pada hari ini akan saya sampaikan. Di dalam kitab tersebut, Nabi Ismail meneruskan dialognya dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lipat lengan dan lipat celanamu serta lipat gamismu, karena aku tidak mau darahku nanti ketika disembelih olehmu muncrat." Fatarahu ummi fatahzan. Aku tidak mau darahku muncrat mengenai tubuhmu dan bajumu, wahai ayahku, karena nanti pastinya ibuku akan melihat dan dia akan bersedih. Insyaallah, anak yang soleh. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi Ismail kembali berkata, "Wahai ayahku, tajamkanlah pisau ini hatta asra'a ala halqi, agar pisau itu secepatnya dapat menggorok leherku. Fa innal mauta indi syadidun, karena kematian jujur bagiku wahai ayahku adalah sesuatu yang berat." Di akhir dialog ini Nabi Ismail berkata, "Idza ataita ummi faballigh salami." Wahai ayahku, jika nanti semua prosedur ini telah selesai dan usai, dan jika ibu menghampirimu, sampaikan salamku kepadanya. Masya Allah, subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, buah hati kita, ketika ia lahir, kitalah yang memenangkan azan di telinganya. Maka hadiah terbesar apa yang kita inginkan dari anak itu adalah dialah nantinya yang akan mengingatkan kita ketika kita berada dalam sakaratul maut untuk istiqamah menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ayahku.
Untuk apa kita memiliki anak yang kaya raya jika ia jauh dari agama? Untuk apa kita memiliki anak yang berkuasa tapi dengan mudah dan entengnya ia menggenggam tangan wanita yang bukan mahramnya? Maka selagi anak-anak itu masih lembut dan lentur, bentuklah ia sebagaimana Nabi Ibrahim membentuk Ismail. Karena jika nanti ia sudah keras, maka jika kita paksakan, apa yang akan terjadi? Ia akan patah atau kepala kita yang akan pecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sungguh kita, hadirin wal hadirat, sudah diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di sulbi ayah kita. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Kita semua menjawab, tentu ya Allah. Namun ketika nyawa itu sudah bergabung dan menyatu dengan kulit dan daging, pesona dunia sudah mulai menghampiri, maka sudah banyak orang-orang yang lupa atas kesaksian itu. Maka ingatkan kembali anak-anak kita, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jika kita perhatikan surat Ibrahim ayat 35 sampai 41, 7 ayat itu dipenuhi dengan doa-doa Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak-anaknya serta istrinya. Salah satunya adalah doa di mana Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya min ayya'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diriku dan keluargaku tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan salat. Berdoa. Jangan sombong kepada Allah. Seorang Khalilullah saja, seorang Ibrahim saja masih berdoa. Konon kita, kenapa kita tidak mau berdoa? Sepele memang, tapi jika itu disepelekan, maka kemudaratan besar akan menanti kita. Kita tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu menginginkan anak-anak yang memiliki ekonomi dan finansial yang bagus, memiliki jabatan yang bagus, menempati posisi yang bagus. Apakah itu salah? Tidak salah. Allah sendiri yang menegaskannya dalam Al-Quran, fid dunya hasanah. Ada kebaikan di dalam dunia. Tapi jangan lupa untuk mengajarkan kepada mereka agama, karena wa fil akhirati hasanah. Karena di akhirat ada kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Hadirin wal hadirat, sidang jemaah salat sunnah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini juga mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara usaha dan doa. Kita masih ingat kisah Siti Hajar alaihissalam yang berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Padahal pada saat itu sah-sah saja bagi Siti Hajar berdoa dan mengadahkan tangannya dan berkata kepada Allah, ya Allah, turunkanlah air. Aku ini istri Nabi, suamiku Nabi, dan anakku juga Nabi. Sah-sah saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Hajar.
Ia berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Dapat kita simpulkan 3,5 kilometer ia tempuh hanya untuk mendapatkan sedikit air. Para hamba Allah yang melaksanakan sa'i di Baitullah, padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, pada saat ini Safa dan Marwah itu sudah bagus, sudah ditutup dalam sebuah bangunan. Ada air zam-zam di kanan kiri, tapi juga masih merasakan letih. Masih juga terasa lelah. Konon pada masa itu tidak dilakukan oleh Hajar. Namun, apakah air yang diinginkan Hajar keluar dari tangannya? Tidak. Tapi air itu keluar dari tumit anak kecil laki-laki yang belum bisa berjalan. Apa maksudnya, hadirin wal hadirat? Maksud daripada pelajaran yang teramat berharga ini, kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi jangan anggap ketika Allah memberikan sesuatu itu karena usaha kita. Tapi itu murni karena iradah dan inayah Allah kepada kita. Rumah tangga juga layaknya seperti itu. Rumah tangga layaknya roda. Ada kalanya suami di atas dan ada kalanya istri di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menguji pasangan suami istri dengan kekurangan finansial. Allah sudah berikan contoh bagaimana Khadijah dan Rasulullah, bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mengatasinya. Terkadang dihadapkan dengan finansial yang melimpah ruah, Allah juga sudah jawab solusinya layaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ingat, rumah tangga yang langgeng adalah rumah tangga yang dibangun di atas fondasi iman. Maka jika sesuatu terjadi pada diri kita, jangan naif dan jangan malu untuk membuka buku sejarah, datang ke pengajian-pengajian untuk mengembalikan solusi yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran itu, agar kita jauh lebih tawakal dan dapat menikmati apa yang telah Allah berikan. Sungguh tidak ada hidup yang paling indah melebihi hidup dengan husnuzan dan tawakal yang maksimal kepada Allah. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, pelajaran yang teramat berharga yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah bersabarlah dalam berdakwah. Bagaimana Nabi Ibrahim bersabar dalam berdakwah? Dimulai dari bagaimana beliau menghadapi ayah kandungnya yang bahkan rela membakarnya. Tapi apakah Nabi Ibrahim mengucapkan perkataan yang kasar kepada ayahnya? Tidak. Dengan lemah lembut Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai ayahku, apakah engkau menyembah patung yang tidak dapat mendengar dan melihat?" Subhanallah. Bersabarlah dalam berdakwah, terkhusus ketika kita berdakwah dan mendakwahi keluarga kita. Banyak orang yang mudah memberikan senyumnya yang sungguh manis ekspresinya jika di hadapan orang lain. Namun ketika ia duduk bersama keluarganya, ia berubah menjadi singa bengis yang rela menyantap orang-orang yang duduk di hadapannya. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya kisah ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa mencegah yang mungkar harus dengan yang ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf harus pula dengan sesuatu yang ma'ruf. Maka tidak ada jalan bagi orang-orang yang berdakwah mengajak orang lain menuju jalan Allah tapi menebar kebencian. Karena inti dakwah bapak-bapak dan ibu-ibuku tak lain dan tak bukan adalah mari sama-sama kita penuhkan surga. Itu inti dakwah. Bukannya menyerumuskan banyak orang ke dalam neraka. Dakwah Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan seseorang berdakwah menyebut ayat-ayat Allah dan mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran dengan sesuatu ataupun kata-kata yang Allah benci. Allah tidak izinkan. Rasulullah juga tidak mengizinkan kita mendakwahi seseorang untuk mengamalkan sunnahnya dengan perkataan-perkataan yang Rasulullah benci. Tidak ada celah bagi itu. Maka bersabarlah. Pak Ustadz, kita kan hanya insan biasa, manusia yang penuh salah dan lupa. Ya, akan tetapi kita tetap harus terus belajar. Bukankah Rasul Allah itu juga manusia biasa? Bukankah mereka juga memiliki amarah, rasa sensitif, emosi yang sama dengan kita? Namun apa yang membedakan kita dengan mereka adalah tebalnya iman mereka dan begitu besarnya husnuzon mereka kepada Allah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin di hari raya Idul Adha ini ada sebagian kita yang sedang Allah uji dengan kelapangan materi. Maka tolong jangan jumawa, maka tolong jangan ria, takabur dan sombong. Karena sungguh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita dengan harta, ada misi di balik ujian itu. Bagaimana kita bisa peduli dengan sesama. Dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin pada lebaran ini Allah uji dengan kekurangan materi, maka jangan bersuuzon kepada Allah. Ada sesuatu yang besar yang sedang Allah siapkan untuk kita jika kita dapat berbaik sangka dan dapat menerima ketentuannya dan mengharap ridhanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Undur ma qala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.